Mereka faham betul makna kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat ini adalah amanah yang harus disampaikan. Pak, kita sudah puluhan tahun jadi orang Islam. Sudah berapa kita Islamkan, Pak? Nah, ini masalah kita, Pak. Kita terlalu sibuk dengan ibadah kita. Kita terlalu sibuk dengan kesolehan pribadi kita. Kita tidak ada keinginan untuk menjadi muslih, orang mengadakan perbaikan. Banyak mualaf, banyak orang-orang hijrah datang ke Pelampung ini, Pak, dari pulau sana pergi ke sini. Sudah berapa yang diislamkan? Nah, pikir, oh di kampung saya satu kampung masuk Islam, orang Islam semua. Sekali-sekali keluarlah dari kampung cari orang-orang non-Islam. Pergi ke Cina, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke Eropa. Itu yang saya buat hari-hari. Setiap tahun kita keliling mencari orang-orang yang memerlukan, yang belum mengenal agama. Kenalkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Ini kerja Rasulullah SAW. 13 tahun di Makkah, Nabi tak bicara halal haram. Nabi hanya bicara kibriyallah. Ayat yang turun setelah 5 ayat di Gua Hira apa? Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Di dakwah kita nggak boleh membesarkan selain Allah, Pak. Orang nggak kenal kita nggak masalah, yang penting dia kenal Allah. Saya memahami, hadirin, kalau orang mencintai seseorang itu dia pasti akan meniru orang-orang yang dicintainya. Dia pasti akan meniru-niru orang dicintainya. Kayak dulu, waktu saya dulu masih senang dengan underground lah, musik metal kan. Senang satu band luar negeri. Oh, semua ditiru. Dia pakai topeng, kita pakai topeng juga. Dia coret mukanya, kita coret juga muka kita. Rambutnya panjang, kita panjang rambut kita. Rambutnya ditiru, bajunya ditiru, celananya ditiru, semua ditiru. Itu cinta, Pak. Hari ini kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, buktinya mana? Adakah nampak kecintaan di tubuh kita? Nah, mulai hari ini tolong hadir jamaah-jamaah sekalian kan, apapun profesi kita, usahakan kita menghidupkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Tak mampu menghidupkan 100%, tolong jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya. Jangan sekali-kali meremehkan sunnah, apalagi menghina sunnah Nabi SAW. Ini kejayaan umat ini, Pak, kalau kita sudah kembali kepada sunnah. Ya. Sunnah Nabi, hadirin mulai itulah Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Hari ini banyak orang baca Al-Quran tapi dia tak mengenal kehidupan Rasulullah, dia tak mengenal kehidupan para sahabat. Sehingga Al-Quran hanya ada di lisan saya, tidak ada dalam kehidupannya, tidak ada di tubuhnya, di jasad di Al-Quran. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita semua, adalah perkara mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak dikatakan beriman satu orang manusia sebelum dia mencintai Allah dan Rasulnya yang melebihi segala-galanya, termasuk dirinya. Ya, Pak. Mencintai Allah dan Rasulnya. Dan syarat untuk mencintai kita harus mengenal. Kalau orang kenal dengan Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Orang kenal dengan Rasulullah, dia akan pasti akan mencintai Rasulullah SAW. Dia pasti akan tergila-gila kepada Nabi SAW. Nabi SAW, hadirin mulia, Masya Allah, kekasih Allah. 100 akal Allah ciptakan kecerdasan, 99 Allah berikan kepada Rasulullah sendiri. Allahu Akbar. 99 itu Rasulullah SAW sendiri. Satu akal dibagi untuk seluruh manusia, termasuk seluruh Nabi. Bagaimana cerdasnya baginda Rasulullah SAW. Jadi hadirin mulia, apa yang Nabi buat ketika Nabi dilantik jadi Rasul oleh Allah Ta'ala ketika umur 40 tahun? Yang pertama Nabi buat, hadirin mulia, mendatangi manusia. Dimulai dari karib kerabat. Yang pertama didatangi siapa? Istrinya. Dan Nabi SAW mulai bercerita tentang kibri Allah, tentang kebesaran Allah. Nabi menceritakan kisah bagaimana Jibril datang, makhluk bercahaya nur datang memeluknya di Gua Hira. Nabi ketakutan dan membisikkan di telinga Nabi SAW, Iqra, bacalah. Nabi katakan, aku tak pandai membaca. Ini mukjizat Rasulullah, Pak. Nabi itu tak pandai membaca, sehingga beliau selamat dari fitnah orang Yahudi dan Nasrani, bahwa Nabi mencontoh, meniru kitab mereka.
Nabi tidak pernah membaca seumur hidupnya. Dari umur 25 tahun Rasulullah SAW sudah berkhalwat di Gua Hira 40 hari setiap tahun. Dari umur 25 tahun Nabi setiap tahun meluangkan waktu 40 hari meninggalkan kampungnya berkhalwat di Gua Hira, bertafakur ikut amalan nenek moyang Nabi Ibrahim alaihissalam, milahnya Ibrahim alaihissalam. Jadi dari umur 25 menikah dengan Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sudah berkhalwat 40 hari setiap tahun sampai umur 40 tahun baru Allah lantik beliau menjadi Rasul. Setelah itu tidak ada lagi khalwat. Maka Nabi berlari hadir mulai ketika 5 ayat turun di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi berlari menghafal Quran sambil berlari. Nah ini Pak, teknik menghafal Qurannya Rasulullah ini beda dengan kita. Nabi itu menghafal Quran bukan dengan membaca, tapi dengan ditalkinkan. Metode talkin. Itu ada metode di Jakarta tuh, lagi populer sekarang. Metode talkin, ditalkinkan. Anak-anak yang belum bisa ngaji bisa jadi hafiz Quran kalau terus-terus diperdengarkan Al-Quran. Maka beliau berlari sambil ketakutan sambil mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya. Sampai di rumah kabarkan kepada Khadijah Al-Kubra. Tadi ada makhluk datang katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Khadijah Al-Kubra pun ummahatul mukminin, ibunda kita, menghafal 5 ayat itu. Lalu dia bercerita kepada pamannya Waraqah bin Nawfal, dia kata itulah suamimu telah diangkat jadi rasul. Kabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar pun masuk Islam. Kabarkan kepada sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abi Thalib masuk Islam. Kabarkan kepada pembantunya Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah pun masuk Islam. Abu Bakar hari ini bersyahadat masuk Islam, esok hari langsung mengajak 9 orang sahabat karib yang masuk Islam. Mereka faham betul makna kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat ini adalah amanah yang harus disampaikan. Pak, kita sudah puluhan tahun jadi orang Islam. Sudah berapa kita Islam kan Pak? Nah ini masalah kita Pak, kita terlalu sibuk dengan ibadah kita. Kita terlalu sibuk dengan kesolehan pribadi kita. Kita tidak ada keinginan untuk menjadi muslih, orang mengadakan perbaikan. Banyak mu'alaf, banyak orang-orang hijrah datang ke Lampung ini Pak, dari pulau sana, pergi ke sini. Sudah berapa yang diislamkan? Nah, pikir Pak. Oh di kampung saya satu kampung masuk Islam, orang Islam semua. Sekali-sekali keluarlah dari kampung, cari orang-orang non-Islam. Pergi ke Cina, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke Eropa. Itu yang saya buat hari-hari. Setiap tahun kita keliling mencari orang-orang yang memerlukan, yang belum mengenal agama. Kenalkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Ini kerja Rasulullah SAW. 13 tahun di Makkah, Nabi tak bicara halal haram. Nabi hanya bicara kibriyallah. Ayat yang turun setelah 5 ayat di Gua Hira apa? Ya ayyuhal mudassir. Hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Di dakwah kita nggak boleh membesarkan selain Allah Pak. Orang nggak kenal kita nggak masalah, yang penting dia kenal Allah. Agungkan Allah, puji Allah. Kalau ada orang memuji makhluk, alihkan kepada Allah. Oh itu orang hebat, Allah yang hebat. Itu orang kaya, Allah yang kaya Bang. Oh itu raja hebat, pejabat, tentu Allah yang beri. Alihkan seluruh yakin orang dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik. Itu tugas kita. Memperkenalkan Allah ke setiap hati-hati manusia. Itu tugasnya Rasulullah SAW, dan beliau telah wafat. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Dakwah ini bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Paham Pak? Siap jadi dai semua insya Allah? Siap jadi dai? Mulai hari ini kita bergerak, jumpa umat di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Tidak ada yang hebat hanya Allah. Tidak ada yang berkuasa hanya Allah. Presiden tidak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota, bupati, pak camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa? La ilaha illallah. Kurang semangat kayaknya ini Pak. Ini pojok tuh nggak ada suaranya nih. La ilaha illallah. Katakan la kecuali kepada Allah. Ya. Kita tak bisa memelihara anak istri kita. Siapa yang memelihara? Allah. Siapa yang menjaga? Allah. Menjaga diri kita aja kita nggak mampu Pak. Allah yang jaga kita Pak. Coba lihat mata kita berkedip-kedip Pak.
Itu bukti penjagaan Allah kepada kita. Nikmat satu kedipan mata itu jauh lebih berharga daripada surga, daripada dunia beserta isinya. Betul juga dari surga juga. Nikmat kedipan mata. Satu orang ahli ibadah 500 tahun beribadah, tak pernah maksiat. Allah katakan masuklah ke dalam surga dengan kasih sayangku. Dia katakan, ya Allah, bukankah aku masuk surga dengan ibadahku? Tidak. Timbang satu nikmat kedipan mata, kemudian di sebelah timbangan diberatkan seluruh ibadahnya 500 tahun. Ternyata nikmat satu kedipan mata lebih berat daripada seluruh amal ibadahnya. Nah, mata kita bisa berkedip-kedip, kita syukuri nikmat itu, Pak.